Halo, gue YouTuber Kepo. Oke, pertama gue minta maaf kalau thumbnailnya vulgar, tapi ini gue sengaja supaya kalian semua tuh tahu kenapa sih orang tua bisa khawatir. Ya sesuai judul, kali ini gue bakal ngebahas Awkarin dan Anya Geraldine yang dilaporkan ke KPAI, Komisi Pelindungan Anak Indonesia, dan Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Oke, ini channel YouTube-nya Awkarin saat ini sudah mencapai 189.000 subscriber. Dan kalian juga mungkin sadar ya kalau salah satu videonya yang nangis-nangis itu karena diputusin Gaga, mantan pacarnya, yang view-nya tuh terakhir kali gue lihat hampir mencapai 2 juta, atau sudah kayaknya di atas 2 juta kayaknya deh. Dan sama Karin sepertinya dihapus karena kita lihat udah nggak ada ya. Sepertinya sih ada hubungannya sama masalah dengan KPAI ini, jadi dihapus. Dan kita bisa cek di sini. Ini vlog terakhir dia sebenarnya 3 bulan yang lalu, jadi udah lama banget nggak ngevlog. 26 Juni 2016, jadi udah 3 bulan yang lalu. Dan komennya di disable, jadi kita udah nggak bisa komen lagi di sini. Mungkin karena terlalu banyak yang mengkritik, komen negatif dan caci maki gitu. Jadi Karin disable aja ini komen-komennya. Dan ya Karin ini kan kalian pasti tahu kalau dia adalah seorang selebgram yang jumlah followernya hampir mencapai 1 juta 999. Udah hampir deket lagi nih, sedikit lagi 1 juta nih followernya. Benar-benar luar biasa sih. Nah tapi Karin ini ya kalian tahulah kontroversinya. Dia akhirnya karena kontroversi itu dia meresahkan orang tua dari para remaja. Awkarin dilaporkan KPAI, Komisi Pelindungan Anak Indonesia, ke Kominfo ya. Nah ini belakangan nama Awkarin jadi bahan perbincangan hangat di kalangan masyarakat, khususnya remaja. Sedang menarik perhatian karena gaya hidupnya yang dibilang keren oleh anak-anak seusianya. Tak hanya itu saja, gaya pacarannya dengan sang mantan kekasih Gaga Muhammad pun dinilai terlalu vulgar untuk remaja seusianya. Ya, dinilai terlalu vulgar untuk remaja seusianya. Awkarin tak segan memposting dirinya dengan balutan pakaian seksi, sedang merokok, bahkan saat menghabiskan waktu bersama dengan teman-temannya ditemani minuman keras katanya. Hal-hal yang dilakukan Karin Novida and the Gang mungkin terlihat keren, namun bagi para orang tua yang memiliki anak seusianya, Awkarin jelas mengkhawatirkan. Banyaknya follower Awkarin dalam akun Instagramnya lebih dari 1 juta, hampir 1 juta ya sekarang ya. Meski banyak yang menilai bahwa gaya hidup Awkarin salah, namun tak sedikit juga remaja yang mengidolakan selebgram yang satu ini. Gaya merokok, baju seksi, juga pacaran ala Awkarin dinilai sebagai pencapaian yang disebut keren oleh remaja seusianya. Relationship goal katanya, relationship goal. Untuk ini KPAI mengambil tindakan serius. Awkarin juga beberapa akun Instagram lainnya seperti Anya Geraldine disorot oleh KPAI dan dibahas di Kominfo. KPAI dan Kominfo sepakat bahwa Awkarin dan beberapa akun lainnya dinilai menjadi contoh yang kurang baik untuk remaja. Karena ini Kominfo menghimbau para orang tua untuk mengawasi penggunaan gadget serta pergaulan yang diikuti oleh anak-anak remaja mereka. Jadi udah mengkhawatirkan ya, makanya selain KPAI dan Kominfo juga turun tangan, orang tua juga harus mengawasi anaknya gitu. Nah ini Anya Geraldine. KPAI pun mengakui Awkarin merupakan remaja yang kreatif, yang mampu memanfaatkan sosial media untuk mengumpulkan pundi rupiah. Namun di sisi lain KPAI juga melihat bahwa sosok Karin Novida termasuk remaja yang sedang mencari jati diri. Ini kehidupan sosial masyarakat ya, dulu sembunyi-sembunyi, sekarang ini malah cenderung dipertontonkan melawan norma keluarga dengan bangga katanya, dalam rangka mencari identitas, jelas Profesor Heru Nugroho selaku ahli sosiologi. Kominfo menyarankan agar KPAI mencoba melakukan pendekatan kepada Awkarin dan beberapa pemilik akun Instagram yang disorot. KPAI disarankan untuk mencoba memberi pengarahan agar Awkarin dan akun lainnya bisa kembali ke jalur yang benar katanya, sesuai dengan aturan dan etika yang diharapkan. Bagaimanapun akun-akun ini banyak dijadikan contoh oleh remaja-remaja di luar sana. Oke, dan ini Anya Geraldine, subscribernya 15.000. Dan dia juga sebenarnya sih 11-12 ya sama Awkarin. Umurnya 20 tahun. Dan ya sama seperti Awkarin, isi vlognya tuh kebanyakan pamer kemesraan sama pacarnya yang namanya Radit. Dan seperti Awkarin juga, komennya udah di-disable di videonya. Mungkin karena banyak kritikan, komen negatif, caci maki, jadinya di-disable aja. Dan ini foto-fotonya ya yang ditegur sama KPAI, gue kasih lihat. Di Instagram dia 166.000 followernya. Nah ini nih yang ada yang pakai bikini. Tapi yang mau lebih jelas lagi gue bakal kasih lihat di sini. Foto-foto hot Anya Geraldine yang membuatnya ditowel KPAI katanya. Setiap harinya kita tak bisa dipisahkan dari sosial media.
Selain itu segala pemikiran bahkan curhatan dituangkan lewat Twitter, dan sekarang ini sedang hit adalah vlog, video blog yang biasanya didukung channel YouTube. Anya Geraldine merupakan nama yang juga disorot KPAI selain Awkarin. Menilai bahwa konten yang diangkat oleh Anya dan Awkarin cenderung membawa pengaruh buruk bagi remaja seusianya yang mengikuti dua akun ini di Instagram dan YouTube ya jelas. Nah ini foto-fotonya. Gadis manis yang ikut disorot KPAI lantaran foto-foto seksinya di Instagram katanya. Anya Geraldine memamerkan keseksiannya dengan berpose ala siluet saat berada di Villa Bali. Model cantik Anya pun tak segan berpose dengan bikini saat berenang. Banyak yang bilang badan Anya ini body goals banget. Si cantik Anya Geraldine bahkan berpose seksi dengan bikininya saat berjemur di depan kolam renang katanya. Anya Geraldine pun sering mengunggah videonya dengan sang kekasih Oki Raditya. Saat Radit ulang tahun yang ke-23, Anya Geraldine memberinya kejutan dengan menghiasi kamar hotel khusus untuk sang kekasih. Buset, udah di hotel saja nih katanya. Dan diunggah ke Instagram ya, nggak malu ya. Anya dan Radit bisa saling sayang dicium kening dimanapun mereka berada loh. Anya Geraldine dan Radit sering berlibur bersama, berdua berarti. Saat ke Bali berdua pun pasangan kekasih ini mengunggah kebersamaan mereka di vlog Anya. Ini dia. Menurut gua ini udah beda banget ya saat zaman gua dulu tuh. Walaupun pacaran gitu, pergi berdua ke luar kota sampai nginep tuh benar-benar dilarang banget sama orang tua. Jadi anak tuh benar-benar wah nggak boleh ngapain lu gitu kan. Kesannya pasti udah ada pandangan miring lah dari teman, orang tua, tetangga kalau yang seperti itu gitu. Pasti nggak akan diizinin biasanya. Tapi ini bebas-bebas aja ya. Pergi berdua dan pakai bikini begini, peluk-pelukan. Dan hebatnya lagi diunggah ke YouTube. Di-upload ke YouTube, di Instagram juga. Jadi banyak yang nonton orang lain. Saat berlibur berdua, Anya dan Radit bahkan mengunggah adegan mereka mandi bareng dengan busa-busa manja. Buset, mandi bareng juga direkam. Anya Geraldine bahkan berenang dengan bikini seksinya dengan sang kekasih. Ini loh yang bikin Anya dicolek KPAI. Nah ini dia katanya. Nah sudah lihat kan bagaimana seksinya Anya Geraldine, juga mesranya gaya pacaran si cantik ini dengan sang kekasih Raditya. Iya sih, tapi lu jadi dicolek KPAI, jadi masalah. Gaya pacaran Anya Geraldine ini bakal bikin kamu miris. Ada apa dengan generasi muda sekarang? Dan Anya dan Radit jadian sejak tanggal 30 Mei 2016. Proses jadian dan nembaknya pun terbilang sangat dramatis dan romantis. Anya diberi surprise di sebuah hotel, lalu dikasih sebuket bunga dan ditembak dengan kata-kata romantis. Banyak anak muda kemudian yang merasa iri dan menjadikan Anya dan Radit sebagai tolak ukur relationship goal kekinian. Anya semakin menjadi bau bibir setelah mengunggah sebuah video di mana dia dan Radit pergi liburan berdua ke Bali bulan kemarin. Dalam video tersebut mereka terlihat sangat mesra, namun beberapa netizen berpendapat kemesraan mereka melewati batas karena mempertontonkan adegan ciuman setiap saat hingga mandi bersama. Meski begitu, banyak juga ABG yang memuji gaya pacaran Anya dan Radit dan ingin menjadi seperti mereka. Melihat video itu, banyak netizen yang merasa miris dan membandingkannya dengan beberapa tahun yang lalu. Jika dulu pacaran hanya sebatas dekat dan berpegangan tangan saja, trennya sudah berubah. Anak muda sekarang sudah tak segan ciuman dan bermesraan di depan umum, bahkan memvideokannya dan mengunggahnya ke YouTube. Jadi udah ikut-ikutan bule ya sebenarnya. Tapi ya ini di Indonesia gitu, beda sama luar negeri. Kadang yang seperti ini ya nggak cocok di Indonesia. Dilaporkan KPAI, Awkarin dan Anya Geraldine tetap cuek. Ya ini dia Anya dan ini Awkarin. Menurut gue sih lebih cantik Anya Geraldine ya. Kedua selebgram ini membuat banyak orang tua khawatir lantaran mengunggah gaya hidup keseharian mereka yang dianggap tak baik bagi remaja. Ini dari Brilio.net. KPAI mendapat banyak laporan dari orang tua pun melaporkan hal ini ke Kominfo. 20 September belum lama ya. Dalam video yang mereka unggah ke YouTube, kedua orang ini memang terbilang berani. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran banyak orang tua. Mereka tentu saja takut banyak remaja terpengaruh tingkah dua selebgram tersebut. Lepaskan dilaporkan KPAI, 3 video Anya Geraldine di YouTube tak bisa dibuka lagi. Selain itu, satu video milik Awkarin di YouTube yang sangat fenomenal, yakni ketika Awkarin menangis setelah diputus Gaga, nampaknya dihapus oleh pihak Awkarin katanya. Jadi ya teguran dari KPAI berarti kena ya buat mereka. Dan ini
Yang menjadi masalah gaya kehidupan keseharian yang telah banyak diunggah oleh Awkarin dan Anya Geraldine itu dinilai KPI dapat menjerumuskan dan memberikan contoh yang buruk kepada remaja dan anak-anak. Mirisnya tak sedikit juga yang memberikan komentar sanjungan kepada akun kontroversi. Aduh. KPI sudah lakukan koordinasi dengan Kominfo untuk memastikan perlindungan anak dan paparan informasi yang mendidik. Disebutkan juga, mulai beberapa waktu ini KPI memang telah melakukan pemantauan terhadap akun-akun yang menjadi sorotan dan fenomenal di sosial media, khususnya akun-akun yang dianggap menyimpang dan menjerumuskan para remaja. Nah ini dia, jadi KPAI itu nggak diam aja loh. Mereka tuh memantau ya, YouTube, Instagram, jadi kalau ada akun-akun yang menyimpang dan menjerumuskan bisa kena tegur gitu. Jadi mereka nggak diam saja. Selain mengingatkan sebagai idola agar memberikan contoh yang pantas dan baik bagi remaja, KPAI mengancam akan memblokir akun-akun mereka yang sudah tidak bisa diingatkan katanya. Akun-akun ini menjadi inti bahasan KPAI dan Kominfo, pungkas ketua KPAI. Jadi KPAI itu mengancam dan memblokir akun-akun mereka loh. Kalau misalnya udah nggak bisa diingatkan ya diblokir gitu. Nah dari sini yang pasti yang pertama orang tua jelas khawatir ya hal ini. Kan karena banyak laporan dari orang tua yang merasa takut anaknya tuh kepengaruh hal negatif, ya jelas lah pacarannya kan bisa dibilang vulgar, nggak pantas buat dipertontonkan di depan umum. Tapi lucunya banyak juga yang komen kalau itu tuh relationship goal dan memuji gaya pacaran mereka dan ingin jadi seperti mereka. Gua nggak ngerti sih sama pemikiran remaja sekarang gitu. Tapi mungkin seperti kata Alit Susanto, pemikiran remaja dan orang dewasa tuh nggak sejalan, jadi pastinya nggak bakalan ketemu titik temu. Tapi tentunya sebagian remaja ya, karena gue juga yakin masih banyak remaja yang nggak seperti ini gitu. Ya tapi gue ngerti perasaan orang tua yang khawatir dan jadinya ngelaporin ke KPAI. Soalnya gue juga kalau misalnya punya keponakan, punya anak atau punya adik aja ya, pasti takut gitu kalau kontennya seperti ini dan mereka nonton. Gue pasti takut kalau mereka tuh kepengaruh hal-hal negatif. Jadi pantas aja KPAI itu turun tangan. Bilangnya sih diancamnya diblokir ya sama KPAI. Tapi kalau mereka masih bandel, masih ngasih konten yang vulgar dan tidak mendidik, ya berarti siap-siap diblokir gitu. Dari kasus ini mudah-mudahan sih nggak sampai ke pengaruh ke YouTube. Maksudnya jangan sampai cuma karena 1 sama 2 orang aja YouTube jadi dianggap negatif gitu sama Kominfo. Padahal kan banyak juga hal positif dari YouTube. Tinggal pinter-pinternya aja kita milih yang positif. Dan tentunya yang paling penting pengawasan orang tua supaya anak di bawah umur tidak menonton konten YouTube yang tidak sesuai dengan umurnya. Ya mungkin segitu dulu dari gua, YouTuber Kepo. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe channel gua, YouTuber Kepo. Always positive thinking. Ciao.